Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Jamaah sekalian yang berbahagia, kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala di malam hari waktu Indonesia. Di sini sudah jam 8, ya. Alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali dan akan melaksanakan salah satu kewajiban yang Allah perintahkan kepada kita. Dan kewajiban ini adalah kewajiban seumur hidup sampai mati, yaitu kewajiban untuk menuntut ilmu, mempelajari tentang agama kita, Islam, agama yang Allah ridhoi, yang kita diwajibkan untuk memahaminya dan mengamalkannya dan mempertahankannya sampai akhir hidup kita. Kita berharap apa yang kita lakukan ini semoga Allah catat sebagai amal saleh. Dan kita juga berharap semoga Allah senantiasa menambahkan taufik dan hidayah kepada kita, diberikan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, yang mudah dipahami dan mudah diamalkan dan dipertahankan. Jamaah sekalian, Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang berbahagia. Kembali di malam hari ini kita akan membahas buku yang berjudul 50 Sebab Doa Tidak Terkabul. Ya, 50 Sebab Doa Tidak Terkabul. Dan hari ini insya Allah kita masuk kepada sebab yang keempat. Sebab pertama, kenapa doa tidak terkabul? Karena tidak adanya keikhlasan dalam berdoa. Tidak ikhlas dalam berdoa. Yang kedua, doa tidak terkabul karena tidak mengikuti sunnah Nabi SAW. Yang ketiga, doa tidak terkabul karena tidak sabar, ya, atau tergesa-gesa. Adapun malam hari ini kita akan masuk kepada pembahasan tidak bertaubat dari berbagai macam kemaksiatan. Ini merupakan salah satu penyebab terbesar kenapa doa belum juga Allah kabulkan. Padahal doa ini senjatanya orang-orang beriman. Kita setiap hari berdoa, setiap saat berdoa, pagi, siang, sore, dan malam. Banyak sekali kebutuhan untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk kerabat kita, untuk kaum muslimin secara umum. Kita minta untuk kebutuhan dunia kita dan kebutuhan akhirat kita. Kita ingin adanya ketenangan, kebahagiaan. Kita ingin adanya pertolongan dan perlindungan. Kita ingin adanya penjagaan. Kita ingin mendapatkan tambahan-tambahan taufik dan hidayah. Kita inginkan keluarga kita sakinah, mawaddah, warahmah, anak-anak semuanya soleh dan solehah, dan seterusnya. Tapi begitulah, ternyata Allah sudah menjanjikan akan mengabulkan doa hambanya, tapi ternyata hamba itu sendiri yang melakukan adanya penghalang-penghalang untuk terkabulnya doa. Di antaranya ini, tidak bertaubat dari berbagai macam kemaksiatan. Berarti dosa yang dilakukan secara kontinu, dosa yang terus-menerus dikerjakan. Maka satu hal yang wajar, Allah belum berkenan untuk mengabulkan doa seorang hamba. Dan Nabi SAW bersabda di hadis yang sahih, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah, Imam Ahmad At-Tabrani dalam kitabnya Ad-Du'a, dan Imam Al-Hakim. Hadis dari Sauban radhiyallahu an. Kata Nabi SAW, "Innar rajul la yuhramur rizq bi khati'atin ya'maluha." Sesungguhnya seseorang itu benar-benar terhalang dari mendapatkan rezeki. Ya, seseorang itu terhalang untuk mendapatkan rezeki dari Allah. Disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh dosa-dosa yang dia kerjakan. Terhalang untuk mendapatkan rezeki akibat dari dosa. Dan kita tahu rezeki itu adalah sesuatu yang bermanfaat. Apa saja yang bermanfaat untuk diri kita selama di dunia sampai ke akhirat, itu namanya rezeki. Dan rezeki itu bukan hanya uang. Rezeki bukan hanya kesehatan. Rezeki bukan hanya kekayaan dan seterusnya. Sesuatu yang bermanfaat.
kita butuhkan untuk dunia dan akhirat kita, itu terhalang akibat dari dosa yang dilakukan oleh seorang hamba. Dan salah satu rezeki, sesuatu yang bermanfaat untuk diri kita adalah di mana doa itu akan dikabulkan oleh Allah. Kita ingin doa kita dikabulkan dari berbagai macam kebutuhan yang kita panjatkan kepada Allah. Dan itu rezeki. Rezeki adalah sesuatu yang bermanfaat. Dan doa dikabulkan insya Allah bermanfaat. Karena kita butuh kepada Allah untuk memudahkan urusan kita, memberikan pertolongan, perlindungan, ya, dan lain-lain begitu banyak kebutuhan kita selama di dunia sampai di akhirat. Ternyata rezeki itu tidak akan diberikan. Artinya salah satu contohnya berupa pengabulan doa dan tidak akan dikabulkan oleh Allah. Akibat dari apa? Biqati'atin ya'maluha. Disebabkan oleh dosa-dosa, kesalahan-kesalahan, dan kemaksiatan yang dilakukan oleh seorang hamba. Maka jangan heran apabila ada orang yang sudah berdoa tapi kok belum juga dikabulkan. Karena memang Rasul mengatakan, Innar rajul la yahramur rizq bi khati'atin ya'maluha. Sesungguhnya seseorang itu terhalang untuk mendapatkan rezeki disebabkan oleh dosa-dosa yang mereka kerjakan. Ya, jadi orang kafir juga melakukan kejahatan dan kemaksiatan. Dan mereka juga tidak dikabulkan doa mereka. Karena mereka belum bertaubat. Begitu juga kaum muslimin. Ketika mereka berdoa pun tidak juga dikabulkan. Bisa jadi ini sebagai sebabnya. Maka coba kita evaluasi bersama ya. Bisa jadi kita punya dosa dan banyak sekali dosanya, tapi kita belum taubati. Siapa yang tidak punya dosa? Tidak ada. Semua manusia ini pendosa. Tetapi kalau dosa itu diiringi dengan kebaikan, diiringi dengan amal soleh, diiringi dengan taubat, maka insya Allah dosa apapun Allah akan ampuni. Dosa sebesar apapun Allah akan ampuni. Allah gugurkan semuanya jika disertai dengan taubat. Tapi taubatnya adalah taubat nasuha, bukan sembarang taubat. Karena banyak juga orang yang sudah bertaubat, tetapi ternyata tetap doanya belum dikabulkan. Meskipun sudah bertaubat. Kenapa ya? Kenapa? Karena memang mereka bertaubat, tetapi tidak benar cara taubatnya. Mungkin mereka bertaubat, tapi mereka tidak ikhlas dalam pertaubatannya. Atau mereka bertaubat ikhlas, tetapi ternyata memiliki penghalang yang lain. Tidak sesuai dengan syarat untuk diterimanya taubat. Ya, di sini kita bicarakan orang itu tidak bertaubat, sehingga doanya tidak dikabulkan. Karena dosa terus dia jalankan. Bagaimana bisa dikabulkan? Sedangkan itu penghalang terbesar. Allah belum berkenan mengabulkan doa seseorang karena dia belum bertaubat. Tapi ternyata ada juga dan cukup banyak barangkali kaum muslimin yang sudah bertaubat. Dan mereka merasa sudah bertaubat. Tetapi doanya juga belum dikabulkan. Ya, berarti bisa jadi taubat yang mereka lakukan adalah taubat yang tidak nasuha. Bukan taubat yang sungguh-sungguh dalam pertaubatan. Atau tidak memenuhi persyaratan-persyaratan dalam taubat yang layak untuk diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Jadi coba kita lihat di bukunya ya jamaah sekalian ya. Bagaimana penjelasan yang ada di buku ini. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, di antara dampak dari maksiat adalah menyebabkan Allah mengabaikan dan meninggalkan hambanya. Karena hamba itu terus-menerus dalam perbuatan dosa dan maksiat, maka Allah pun mengabaikan dan meninggalkan hambanya. Serta menyerahkan pelakunya kepada dirinya sendiri dan kepada syaitan. Inilah puncak kebinasaan yang tidak dapat diharapkan lagi keselamatannya. Dan beliau juga mengatakan bahwa pengaruh dari seseorang yang meninggalkan dosa dan maksiat, apa dampak positif? Kalau orang itu meninggalkan dosa dan maksiat, bisa meminimalisir, memperkecil tingkat dosa. Apa yang terjadi? Kata beliau, maka doanya pun cepat dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kenapa para nabi dan rasul itu cepat sekali dikabulkan doanya? Karena mereka dosanya sedikit, kesalahannya sedikit. Apalagi nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dosa beliau sudah diampuni yang lalu maupun yang akan datang. Luar biasa. Nabi yang mulia, derajatnya paling tinggi, dia ampuni semua dosanya yang lalu maupun yang akan datang.
Semakin sedikit dosa seseorang, maka peluang untuk dikabulkannya doa sangat besar. Ini para nabi dan rasul. Lalu siapa lagi? Ya, para ulama. Di antara para ulama yang ada di kalangan para sahabat Nabi alaihissalatu wassalam. Begitu juga para ulama di zaman tabi'in dan sampai hari ini. Orang-orang bertakwa, orang-orang yang saleh dan salehah. Mereka lah orang-orang yang dekat kepada Allah. Ya, jadi bukan berarti tidak punya dosa sama sekali, tetapi mereka yang dikabulkan doa-doanya, ya, karena mereka berusaha memperkecil tingkat dosa. Dosa besar semuanya mereka jauhi, dan itu bisa dengan izin Allah. Kurang lebih ada 100 contoh dosa besar. Al-Imam Al-Zahabi rahimahullah menulis kitab namanya Al-Kabair, kupas tuntas tentang dosa-dosa besar. Di situ beliau mencantumkan sekitar 76 contoh dosa besar. 76 contoh dosa besar. Ulama lain mengatakan jumlahnya 100. Ya, itu contoh dosa besar. Semuanya bisa dijauhi dengan izin Allah. Karena memang orang itu ada niat, ada keinginan, ada tekad, ada semangat, ya, untuk bisa menjauhinya, dan dia melakukan berbagai macam kiat-kiat, cara-cara agar bisa terhindar dari semua perbuatan dosa besar. Dengan izin Allah, banyak yang berhasil. Tinggal dosa kecil. Nah, dosa kecil ini ternyata dia juga berjuang, dia berkorban, dia mati-matian untuk bisa memperkecil tingkat dosa kecil. Akhirnya dia pun semakin cepat dikabulkan doanya. Ya, begitu. Jadi, orang-orang yang dekat kepada Allah siapa? Wali Allah. Mereka jadi wali. Walinya Allah. Wali itu artinya dekat, dekat kepada Allah. Dia tidak mengerjakan lagi perkara yang wajib, bahkan juga mengerjakan perkara yang sunnah. Dia tidak lagi meninggalkan perkara yang haram, bahkan juga meninggalkan perkara yang makruh, perkara yang syubhat, dan perkara yang sia-sia. Iya. Baik, jadi kita lihat di bukunya, bagaimana Allah, ya, di awal-awal di bukunya disebutkan, Allah menjanjikan bahwa orang-orang yang berdoa kepadanya dengan istighfar dan bertobat kepadanya, maka Allah pun akan ampuni dosa-dosanya. Wa may ya'mal su'an aw yazlim nafsahu thumma yastaghfirillah yajidillaha ghafurur rahim. Barang siapa melakukan kejahatan, keburukan, dia menzolimi dirinya sendiri, kemudian dia mohon ampun kepada Allah. Sebanyak apapun, sebesar apapun dosa yang dia lakukan. Barang siapa yang berbuat kejahatan, berbuat keburukan dan kemaksiatan, dan menzolimi dirinya sendiri, kata Allah, kemudian dia memohon ampun kepada Allah, niscaya dia akan dapatkan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah Maha Pengampun dan Allah Maha Penyayang. Allah menjanjikan kepada kita, Istaghfiru rabbakum thumma tubu ilaih yumatti'kum mata'an hasana ila ajalin mustaq. Di surat Hud, ya. Bisa kita lihat di surat Hud, bagaimana Allah menyebutkan di awal-awal surat Hud, kurang lebih, kalau tidak salah ayat yang ketiga, ya. Surat Hud ayat yang ketiga. Insya Allah bisa dilihat ayatnya. Di situ Allah mengatakan, Istaghfiru rabbakum thumma tubu ilaih. Mohonlah ampun kepada Allah dan bertobatlah kepadanya. Istighfar kamu kepada Allah dan bertobat kepadanya. Niscaya Allah akan berikan kepadamu nikmat yang baik. Yumatti'kum mata'an hasana. Niscaya Allah akan berikan kepada kamu nikmat yang baik sampai waktu yang Allah sudah tentukan. Istaghfiru rabbakum thumma tubu ilaih. Minta ampunlah kamu kepada Allah dan bertobat kepadanya. Niscaya kamu akan mendapatkan kenikmatan yang baik. Salah satu nikmat yang baik, nikmat selama di dunia, salah satunya apa? Terkabulnya permohonan-permohonan kita. Dengan istighfar dan taubat itu, Allah berikan solusi dan jalan keluar. Dengan istighfar dan taubat, Allah berikan kemudahan dalam hidup di dunia. Dengan istighfar dan taubat, Allah pun akan kabulkan doa-doa kita. Allah akan gugurkan dosa-dosa dengan istighfar dan taubat itu. Subhanallah, ya. Jadi, kalau memang andai kata inilah penyebab terbesarnya kenapa kita belum terkabulkan, maka segeralah kita bertaubat. Jangan pernah menyalahkan Allah. Allah tidak pernah salah. Allah Maha Suci. Allah Maha Sempurna. Allah Maha segala-galanya. Tapi kitalah yang memang banyak sekali dosa. Bahkan jangankan dosa yang dilakukan pada saat ini.
Coba kita evaluasi. 20 tahun yang lalu kita ada di mana? 30 tahun yang lalu kita ada di mana, jemaah sekalian? 40 tahun yang lalu kita ada di mana? Waktu SD barangkali belum tercatat dosa-dosanya karena kita belum balik, belum mens dan haid. Tapi bagaimana ketika SMP? Sudah mimpi basah, sudah mens dan haid, pada waktu itu sudah tercatat dosa-dosa. Bagaimana dengan sholat kita? Banyak yang tidak mengerjakan ibadah sholat. Bagaimana dengan puasa Ramadan kita? Bagaimana dengan kewajiban-kewajiban yang lain masih terbuka auratnya? Dan itu berjalan bertahun-tahun. Karena kita ini punya masa lalu yang gelap, masa lalu yang kelam. Tidak semua di antara kita ini memang dari dulu sudah baik. Dari kecil sudah baik. Dari kecil sudah sholat. Dari kecil sudah mengikuti pemahaman yang benar tentang Islam. Tidak. Umumnya kebanyakan kita adalah masa lalu kita, masa yang banyak sekali dosanya. Saat ini juga kita masih berdosa. Tapi mungkin dibandingkan masa lalu, lebih banyak dosanya. Maka kita jangan pernah merasa aman dari azab Allah. Jangan merasa aman dari siksaan Allah. Jangan merasa sudah pede sekali bahwa oh, dosa saya sudah diampuni. Tahu dari mana kita? Imam Ibnul Jauzi rahimahullah mengatakan bahwa semestinya orang yang berakal itu merasa takut dari dosa-dosanya. Orang yang punya akal yang sehat, semestinya dia punya rasa takut akan dosa-dosanya. Meskipun dia sudah bertaubat dan dia sudah menangis minta ampun kepada Allah. Seharusnya dia punya rasa takut kepada Allah. Kenapa? Sungguh aku melihat, kata beliau, banyak orang yang merasa tenang karena dia merasa sudah bertaubat dan merasa taubatnya sudah diterima. Dan bahkan seolah-olah mereka telah memastikan hal itu. Padahal semuanya masih misteri. Bagaimana kita dapat memastikan bahwa taubat kita sudah diterima? Sudah pasti jelas diterima oleh Allah. Kalaupun kita sudah bertaubat, tidak lama kemudian kita kembali menyelisihi taubat kita. Kalaupun sudah bertaubat untuk meninggalkan dosa, nyatanya kita tidak pernah berhenti melakukan lagi perbuatan dosa. Lalai lagi, terlena lagi, terperdaya lagi. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, taubat nasuha, taubat yang benar-benar taubat itu adalah seseorang bertaubat dari suatu amalan yang buruk, kemudian dia tidak lagi mengulangi perbuatan itu untuk selama-lamanya. Itu baru taubat yang betul-betul taubat. Sekali lagi, Umar bin Al-Khattab mengatakan bahwa taubat nasuha adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan amal yang buruk, lantas dia tidak lagi mengulangi perbuatan buruk tersebut untuk selama-lamanya. Itu taubat nasuha. Tapi kalaupun dia jatuh lagi, ya bagaimana? Dia manusia, dia bukan malaikat. Maka bertobat kembali. Jatuh lagi, bertobat kembali. Sampai kapan? Sampai mati. Sampai setan berputus asa. Tapi, perlu kita garis bawahi jamaah sekalian. Orang yang bertaubat dengan taubat nasuha, insya Allah, kalau betul-betul taubatnya nasuha, insya Allah mereka tidak akan jatuh lagi pada perbuatan dosa-dosa besar. Mungkin mereka jatuh kepada perbuatan dosa kecil saja. Dosa besar tidak lagi mereka kerjakan. Satu pun contoh dosa besar tidak mereka kerjakan. Itu hasil dari taubat nasuha. Tapi kalau ada orang yang katanya sudah taubat nasuha, tapi kemudian jatuh lagi pada perbuatan dosa besar. Taubat lagi, jatuh lagi perbuatan dosa besar. Berkali-kali jatuh pada dosa besar. Nah ini bisa kita katakan bahwa taubatnya tidak sungguh-sungguh. Tidak serius, tidak fokus, tidak ada perjuangan dan pengorbanan. Na'udzubillah min dzalik. Makanya Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, taubat nasuha adalah engkau membenci dosamu sebagaimana dahulunya engkau pernah menyukainya. Itu taubat nasuha. Taubat nasuha itu, kata beliau Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, engkau membenci dosa-dosamu sebagaimana dahulu engkau menyukai dosa-dosa itu. Dan engkau meminta ampun atas dosa tersebut setiap engkau teringat dengannya. Setiap teringat dosa, minta ampun. Teringat dosa, minta ampun. Dan yang memang kita kerjakan selama di dunia ini banyak mengingat-ingat dosa.
agar kita selalu merasa kurang, agar kita selalu merasa tumbuh rasa takut kepada Allah. Jangan mengingat kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan. Jangan mengungkit-ungkit kebaikan yang pernah kita lakukan. Tetapi yang kita ingat sampai mati adalah kita memperbanyak mengingat dosa-dosa yang kita kerjakan di masa lalu dan di masa sekarang. Agar kita semakin termotivasi untuk melakukan taubat dengan cara yang benar. Nah, kita kembali kepada bukunya jemaah sekalian ya. Subhanallah, jadi bertaubat kita kepada Allah, nanti kita akan diampuni dosa-dosa dan kemudian doa kita pun akan diijabah. Kita lihat di sini bagaimana contoh Nabi Adam. Di bukunya ya, kita lihat. Nabi Adam alaihissalam dan istrinya Hawa, mereka berdua mengakui dosa-dosanya. Kita lihat di sini bagaimana di surah Al-A'raf ayat ke-23. Qala Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya, keduanya berkata, Nabi Adam dan istri mengatakan, wahai Rabb kami telah menzolimi diri kami sendiri. Dan jika engkau tidak mengampuni kami dan memberikan rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang merugi. Nabi Adam minta ampun kepada Allah. Istrinya pun minta ampun kepada Allah. Mereka minta ampun dan bertaubat istighfar kepada Allah. Maka datanglah jawaban dari Allah, ya. Kemudian Rabb-nya memilihnya, maka dia menerima taubatnya dan memberikannya hidayah. Diterima doanya itu. Kita lihat bagaimana. Yang awalnya itu loh. Pengakuan terlebih dahulu mereka kedepankan. Pengakuan bahwa, wahai Rabb kami, Rabbana zalamna anfusana. Ya Allah, kami telah menzolimi diri kami. Kemudian, jika engkau tidak mengampuni kami dan memberikan rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang merugi. Ampuni, ya Allah, dosa-dosa kami. Dengan taubat yang benar. Nabi pun pernah salah dan mereka berdoa minta diampuni. Maka Allah terima ya doa yang mereka panjatkan kepada Allah. Begitu juga Nabi Musa. Di buku ini disebutkan Nabi Musa pernah membunuh orang. Pernah membunuh orang tidak sengaja. Terpukul, tahu-tahu terbunuh dia. Maka Nabi Musa berdoa, wahai Rabbku, sesungguhnya aku telah berbuat zalim terhadap diriku sendiri. Maka ampunilah aku ya Allah. Sampaikan dulu apa perbuatan yang dilakukan, kemudian ujungnya minta ampun. Maka Allah pun mengampuninya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Jadi sekaligus ya kita bahas tentang masalah taubat ya, pada malam hari ini jemaah sekalian. Karena memang sesuai dengan poinnya, tidak bertaubat dari berbagai macam kemaksiatan. Mungkin ada orang yang bertaubat dari 1, 2, 3 dosa. Bagaimana dosa yang lain? Jadi kalau kita bertobat jangan 1, 2, 3. Semuanya. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Min kulli dzam. Aku mohon ampun kepada Allah dan aku bertobat kepadanya dari semua dosa. Taubatan nasuha. Dengan cara taubat nasuha. Sampaikan ucapan itu jamaah sekalian ya. Caranya, redaksinya kalimatnya seperti itu. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Taubatan nasuha min kulli dzam. Kalau perlu dicatat. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Taubatan nasuha min kulli dzam. Aku mohon ampun kepada Allah dan aku bertaubat kepadanya. Dengan taubat nasuha dari semua dosa. Ya, redaksi kalimatnya seperti itu. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Taubatan nasuha min kulli dzam. Aku mohon ampun kepada Allah dan aku bertaubat kepadanya. Dengan taubat nasuha dari segala macam dosa. Jadi kita jangan satu-satu ya, tapi segala udah include semuanya, min kulli dzam, dari segala macam dosa, dosa besar maupun dosa kecil, semuanya akan Allah gugur. Nanti setelah Allah terima taubat kita, maka ketika kita berdoa, maka insya Allah besar peluang untuk dikabulkan doa. Lihat saja contoh-contoh para ulama, orang-orang saleh, ya, orang-orang yang cepat sekali dikabulkan doanya, karena memang dosanya sedikit. Semakin hari semakin sedikit. Dan mereka juga punya dosa. Karena manusia tidak ada yang tidak punya dosa. Yang tidak punya dosa itu malaikat. Yang selalu taat kepada Allah dan tidak pernah bermaksiat kepada Allah.
Tetapi manusia yang terpilih untuk bisa cepat dikabulkan doanya adalah orang-orang yang Allah cintai, Allah ridhoi, Allah rahmati, ya Allah ampuni. Kenapa? Karena bertobat tadi. Iya. Nah, kita lihat di sini bagaimana Ali bin Husain bin Abu Maryam. Dia berkata bahwa Riyah Al-Qaisi berkata, aku memiliki dosa sebanyak 40 lebih. Ini orang-orang salaf terdahulu ya. Dia mengatakan, aku memiliki sebanyak 40 lebih dosa. Dia bisa menghitung dosa. Meskipun Allah yang maha mengetahui. Orang-orang yang sedikit dosanya, dia tahu jumlah dosanya. Dia bisa memperkirakan maksud saya. Aku memiliki 40 dosa. Karena saking sedikitnya dosa. Diperkirakan sekitar 40 lebih. Kalau kita nggak bisa. Kita tidak bisa memperkirakan jumlah dosa kita. Karena dosa kita sangat banyak, jamaah sekali. Berapa? Ya mungkin berapa juta. Mungkin berapa miliar. Lihat bagaimana perkataan di sini. Riyah Al-Qaisi berkata, aku memiliki dosa sebanyak 40 lebih. Dan sungguh aku telah mohon ampun kepada Allah sebanyak 100.000 kali untuk setiap dosa. Dia paham, dia hafal. Perkiraan dia 40 lebih dosa yang pernah dia lakukan semenjak dia usia baligh sampai usia ketika dia mengucapkan kalimat ini. Dan setiap dosa ini, 40 lebih ini, setiap dosa, dia mengatakan, aku istighfar kepada Allah 100.000 lebih. Allahu Akbar. Padahal, ya, kalau betul-betul taubatnya ya, taubat nasuha, sekali saja, bisa saja Allah terima. Tapi begitulah orang-orang terdahulu. Sampai diperbanyak 100.000 kali untuk setiap dosa. Dan ini tentunya berat bagi kita ya. Karena kita berbeda dengan mereka. Makanya tadi saya katakan, cobalah baca sebagaimana doa yang saya sampaikan tadi. Ini insya Allah sudah include, sudah masuk kepada semua dosa. Astaghfirullah wa atubu ilaihi taubatan nasuha min kulli dzam. Aku mohon ampun kepada Allah dan bertobat kepadanya ya dengan taubat nasuha dari segala macam dosa. Itu saja dibanyakin contohnya ya. Jadi nggak usah masing-masing dosa lagi dengan 100.000. Masing-masing dosa ini 100.000. Ini berat bagi kita dan mungkin juga kita tidak memiliki waktu seperti itu ya. Baik, kita lihat di sini jamaah sekalian. Contoh-contoh bagaimana perkataan dari Nabi SAW atau dari para ulama yang lain. Coba bisa kita lihat di sini. Salah satunya adalah perkataan dari Imam Ibnu Jauzi di bukunya ya. Silakan lihat di bukunya perkataan dari Imam Ibnu Jauzi. Beliau mengatakan, apabila kesalahan-kesalahan telah hilang dengan cara bertaubat dari dosa-dosa, telah tergugurkan semuanya. Ya. Apabila kesalahan-kesalahan telah hilang dengan bertaubat dari dosa-dosa, sebabnya akan hilang. Apabila engkau sudah bertaubat dan berdoa, dan engkau pun belum melihat jejak dikabulkannya doamu, ya, sudah bertobat, tapi kau belum juga dikabulkan doa. Ya. Katanya penghalangnya karena banyak dosa. Nah, saya sudah bertaubat, tapi kau belum juga dikabulkan. Maka telitilah perkaramu. Coba evaluasi, kata beliau. Bisa jadi tobatmu tidak benar. Maka perbaiki. Lalu berdoalah. Perbaiki cara tobatmu. Allah tidak mungkin mengingkari janjinya. Siapapun yang bertobat kepada Allah, pasti Allah ampuni. Allah gugurkan, bukan satu dua dosa. Semua dosa. Jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Rahmat Allah itu sangat luas. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Coba lihat di surah Az-Zumar. Di surah Az-Zumar, surah ke-39, ayat yang ke-53. Di surah Az-Zumar, surah ke-39, ayat ke-53. Allah menyebutkan, Qul, katakanlah, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas.
telah melakukan perbuatan dosa yang sangat banyak, jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah. Jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah. Karena Allah ampuni semua dosa-dosa hambanya. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah itu mengampuni semua dosa-dosa. Innahu huwal ghafurur rahim. Allah itu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Jangan kita ragu. Yakinlah bahwa Allah akan mengampuni dosa. Cuma masalahnya, cara bertobatnya mungkin salah. Ketika cara bertobatnya keliru, ya wajar saja. Tobat gak diterima, berarti dosa masih ada. Dosa masih ada, berarti doa tidak akan dikabulkan. Nah, balik. Kita sekarang akan sampaikan ya, bagaimana cara bertobat yang benar. Supaya kita tidak salah mengklaim diri kita seakan-akan, saya sudah bertobat, saya sudah bertobat. Karena banyak orang yang bertobat, banyak orang yang beribadah, banyak orang yang sholat, banyak orang yang haji umroh, dan lain-lain. Tapi karena salah dalam ilmunya, ya, ibadah tanpa ilmu, akhirnya ibadah tersebut tidak diterima. Taubat itu ibadah. Nah, kita akan bahas ada 8 syarat taubat nasuha. 8 syarat taubat nasuha untuk diterima oleh Allah. Silakan jemaah sekalian bagi yang punya Telegram atau Instagram ya, silakan buka di sosial media saya. Di sosial media saya, di Telegram atau di Instagram. Ya. Saya tulis di situ ada artikel tanggal 16 September 2023. 16 September 2023. Judulnya 8 syarat taubat nasuha. 8 syarat taubat nasuha. Bagaimana caranya supaya taubat itu betul-betul nasuha dalam penilaian Allah. Yang pertama, menyesali dosa-dosa yang telah dilakukan. Kalau kita ingin dosa kita digugurkan semua, maka lakukanlah taubat nasuha. Taubat nasuha yang pertama, harus ada perasaan menyesal. Menyesal telah melakukan dosa-dosa. Dan menyesal ini tunjukkan ekspresi rasa penyesalan kepada Allah. Kita menangis, kita merintih, kita mengemis, kita merengek, teteskan air mata. Ini yang pertama, cara bertobat dengan taubat nasuha. Sehingga digugurkan semua dosa. Yang kedua, istighfar. Memperbanyak istighfar. Mohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa yang pernah dilakukan. Perbanyak istighfar, perbanyak istighfar. Sebagaimana contoh yang saya sebutkan tadi. Astaghfirullah wa atubu ilaih taubatan nasuha min kulli dzam. Ya. Kemudian yang ketiga, taubat nasuha itu dengan cara berniat dan bertekad untuk tidak lagi mengulangi perbuatan dosa dan maksiat. Berniat dan bertekad untuk tidak lagi mengulangi perbuatan dosa. Ya, ada keinginan yang kuat, tekad yang tinggi, semangat yang kuat, dan dia mengetahui apa saja kiat-kiat agar bisa terhindar. Metodenya seperti apa? Kiat-kiat agar tidak mudah jatuh kepada dosa, dia pelajari. Karena dia ingin tidak lagi melakukan perbuatan dosa. Dia berniat, dia bertekad untuk tidak lagi melakukan perbuatan dosa apapun. Berarti dia lakukan, dia cari tahu apa kiat-kiatnya untuk tidak mudah jatuh kepada dosa. Ini yang ketiga. Yang keempat, taubat nasuha itu adalah meminta maaf. Meminta maaf kepada orang yang pernah kita sakiti, yang pernah kita zolimi, ya, dan kita kembalikan barang orang lain yang pernah diambil. Sekali lagi, minta maaf kepada orang yang pernah kita zolimi. Ini cara bertobat kepada manusia. Kita pasti pernah berbuat salah kepada manusia. Kita minta maaf, dan kemudian kita kembalikan barang orang lain yang barangkali kita pernah mengambilnya tanpa hak. Ya. Kemudian yang kelima, taubat yang benar itu dilakukan pada waktu masih terbukanya peluang untuk diterimanya taubat. Ya, sebelum ruh sampai di kerongkongan. Maka ada peluang untuk diterimanya taubat. Yang keenam, taubat nasuha itu dengan cara memperbanyak amal setelah bertaubat. Memperbanyak amal saleh setelah bertaubat. Karena Allah mengatakan wa man taba wa 'amila salihan fa innahu yatubu ila Allahi mataba. Allah menyebutkan di surah Al-Furqan ayat ke-71. Ya, barang siapa yang telah bertaubat kemudian dia juga memperbanyak amal saleh
Setelah bertobat bukan berjalan di tempat. Kata Allah, barang siapa telah bertobat, kemudian dia mengerjakan, memperbanyak amal soleh. Yang wajib dia kerjakan, yang sudah bahkan juga dia kerjakan. Maka sesungguhnya kata Allah, dia telah bertobat kepada Allah dengan taubat nasuha. Kata Allah, inilah taubat nasuha. Setelah dia bertobat, dia melakukan semua yang diwajibkan, bahkan yang sunnah-sunnah pun dia juga diperbanyak. Kemudian yang ketujuh, taubat nasuha itu dilakukan dengan ikhlas. Bukan karena ingin dipuji, tenar, viral, ya. Bukan seperti itu. Betul-betul ikhlas karena Allah. Karena taubat itu merupakan ibadah. Dan yang terakhir, yang kedelapan, taubat nasuha itu adalah seseorang yang barangkali pernah mengajarkan orang lain, menyeru orang lain, ya, atau mungkin men-share artikel-artikel di grup WhatsApp barangkali, dan ternyata salah. Mengajarkan yang salah, memberikan informasi yang salah, maka caranya bagaimana? Segeralah bertaubat, ya, perbaiki diri kita, dan kemudian kita jelaskan. Jelaskan bahwa apa yang kita share itu salah. Dan kita jelaskan yang benar tuh seperti ini. Apa yang kita informasikan itu salah. Yang benar tuh seperti ini. Harus segera klarifikasi. Klarifikasi. Bukan diam. Jangan gengsi, jangan malu. Ustadz juga bisa salah. Ulama juga bisa salah. Dan ini sesuai dengan firman Allah di surah Al-Baqarah. Ayat 160. Illa alladhina tabu wa aslahu wa bayyanu faulaika atubu alaihim wa ana tawwabur rahim. Ya, kata Allah, kecuali mereka yang telah bertaubat, lalu mereka memperbaiki diri mereka sendiri, kemudian mereka menjelaskan, ya, klarifikasi, menjelaskan yang mana yang benar. Maka mereka itulah kata Allah, aku terima taubatnya, dan akulah yang maha menerima taubat, lagi maha penyayang. Ya, jadi ini poin yang ke-8. Ya, barangkali kita salah miskomunikasi, salah persepsi, salah informasi, salah men-share. Barangkali ada hadis-hadis yang palsu, kita nggak tahu, ya. Maka segera kita klarifikasi, ini sebagai bentuk taubat kita kepada Allah. Nah, taib. Jadi 8 inilah yang namanya taubat nasuha. Syarat untuk diterimanya taubat. Subhanallah. Dan kalau kita tidak lakukan ke-8 bentuk ini, hanya 1 saja, 2 saja, 3 saja, maka nggak diterima taubatnya. Harus semuanya, 8-8-nya ini. Dan ternyata tidak semua kaum muslimin yang paham. Kata mereka tuh taubat cuman astagfirullah, astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah. Belum cukup. Cuman istighfar saja. Belum. Harus ada penyesalan. An-nadamu taubah. Kata Rasulullah, penyesalan itu merupakan bagian dari taubat. Harus ada penyesalan. Kemudian minta maaf sama orang yang pernah kita sakiti. Kembalikan barang orang lain. Niatnya juga ikhlas. Ya, memperbanyak amal ibadah setelah bertaubat. Klarifikasi kepada orang lain, jangan sampai ya diikuti sama orang lain sampai berkepanjangan kesalahan-kesalahan kita karena kita sudah terlanjur menyampaikan ke orang lain, mengajarkan ke orang lain, ya akhirnya bersambung multi level marketing. Segera kita putus rantai itu. Kita katakan kemarin saya salah berucap, kemarin saya salah tulis, kemarin saya salah share. Nah, begitu caranya ya, 8 poin tadi. Kalau betul-betul 8 poin tadi sudah kita lakukan, apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? At-ta'ib nadzam kaman la dzamba lahu. Orang yang bertaubat, tentunya dengan taubat nasuha dari dosa-dosa ini, seperti orang yang tidak punya dosa. Orang yang betul-betul bertaubat, minadzam, dari dosa. Dengan taubatnya nasuha, sama dia seperti orang yang tidak punya dosa. Kenapa? Allah gugurkan semuanya. Seperti orang yang baru masuk agama Islam. Coba zaman sekarang lihat. Orang kafir masuk Islam, maka semua dosanya dihilangkan. Nol. Nggak punya dosa sama sekali. Orang kafir yang baru masuk Islam. Ternyata yang muslim pun, dari sejak kecil dia muslim, bukan dia mantan kafir. Itu juga bisa nol. Tidak punya dosa sama sekali. Dalam penilaian Allah. Ya, karena Rasul mengatakan orang yang bertobat dari dosa dengan cara yang benar seperti orang yang tidak punya dosa. Nah, jadi
8 poin ini, jamaah sekalian, perlu kita sampaikan pada malam hari ini karena berkaitan dengan taubat. Dia tidak bertaubat dari berbagai macam kemaksiatan. Ya sudah, selesai, nggak bertaubat. Doanya nggak dikabulkan. Tapi ada juga orang yang bertaubat, tetapi tidak juga dikabulkan doanya. Ternyata taubatnya salah. Ya, makanya kita sebutkan taubat yang benar itu seperti apa. Ya, ini mesti dipahami, semua kaum muslimin dimanapun mereka berada, harus tahu bagaimana cara bertaubat dengan benar. Ya. Dan kalau mereka seandainya tidak tahu bagaimana cara bertobat dengan benar, akhirnya dosa mereka belum tergugurkan, doa-doa pun belum dikabulkan, dan tentunya nauzubillah ya, peluang untuk mendapatkan siksa kubur dan siksa neraka lebih besar. Orang yang terhindar dari siksa kubur adalah orang yang sudah bertobat selama di dunia dengan taubat nasuh. Terhindar dari siksa kubur, terhindar dari siksa neraka. Kenapa? Dia sudah bertobat. Orang yang mendapatkan siksa kubur itu dan siksa neraka nanti di akhirat siapa? Orang yang memang belum bertaubat. Atau mereka bertaubat tapi taubatnya tidak nasuha. Karena taubatnya tanpa ilmu. Sembarangan. Akhirnya mereka mendapatkan siksa kubur dan siksa neraka. Dan kebanyakan orang yang berada di alam kubur itu disiksa. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Kebanyakan penghuni kubur itu disiksa. Sedikit sekali manusia yang tidak disiksa. Kebanyakan manusia masuk neraka. Sedikit sekali yang lepas dari neraka. Kuncinya di mana sebetulnya? Kuncinya karena mereka tidak bertaubat dengan taubat nasuha. Itu saja sebetulnya. Kalau nggak punya dosa sama sekali selama di dunia kan nggak mungkin. Kita manusia, pasti udah taubat pun dosa lagi. Udah taubat pun dosa lagi. Tapi karena kita terus berusaha ya meningkatkan kualitas taubat nasuhanya kita, alhamdulillah akhirnya Allah terima. Allah gugurkan semuanya, tinggal kita mendekatkan diri kepada Allah dengan berbagai macam ketaatan-ketaatan. Maka insya Allah husnul khotimah. Insya Allah dapat nikmat kubur. Insya Allah dimudahkan untuk masuk ke dalam surga. Jadi ketika Imam Ibnu Qayyim mengatakan sebagian besar manusia itu disiksa di dalam kuburnya. Kenapa? Karena kebanyakan kafir. Manusia ini yang kafir itu lebih banyak. Yang kedua, kebanyakan muslim munafik. Kebanyakan muslim yang zalim. Kebanyakan muslim yang fasik. Kebanyakan muslim yang banyak melakukan kejahatan, keburukan, dosa dan kemaksiatan, ya. Dan kemudian juga kebanyakan muslim mereka tidak bertaubat ataupun bertaubat tapi taubatnya enggak benar. Jadi bukan masalah doa saja yang tidak terkabulkan, tapi juga merembet kepada perkara-perkara yang lain yang bisa membinasakan. Ya, jadi mari sama-sama ya, sama-sama kita lakukan 4 atau 8 tadi, 8 poin ya, 8 syarat untuk diterimanya taubat. Dan tentunya ya, ini kembali kepada masing-masing orang ya. Ada yang memang bersemangat untuk memperbaiki dirinya, ada juga yang malas-malasan. Kenapa bisa seperti itu? Mungkin dia kurang ingat kepada kematian. Kurang ingat kepada kematian yang pasti terjadi. Karena kata para ulama, orang yang banyak ingat kepada kematian, ingat kematian, bukan ingin mati, tapi banyak ingat mati, ingat mati, ingat mati, menjadikan orang itu akan segera bertobat. Tidak pending-pending lagi. Nantilah saya bertobat, nantilah saya bertobat, mumpung masih muda, mumpung masih ini, mumpung masih ini. Enggak. Ini penghalang. Kenapa orang banyak yang tidak segera bertobat? Karena mereka banyak lupa tentang kematian. Ingat mati menjadikan orang takut. Karena dia tahu dia akan kembali kepada Allah. Banyak ingat kematian menjadikan orang bersegera untuk bertaubat. Banyak ingat kematian menjadikan seseorang itu segera beramal soleh, memperbanyak amal soleh, bersemangat beramal soleh. Banyak ingat kematian menjadikan seseorang itu qanaah. Ya, dia merasa cukup, merasa puas dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Sebaliknya, orang yang tidak pernah bertaubat atau orang yang jarang ingat kematian. Jarang ingat kematian. Biasanya ini orang-orang yang ya sulit untuk bertobat. Dunia dia pikirkan. Yang dia kejar dunia. Karena dia jarang ingat kepada kematian. Lupa kepada kematian. Akhirnya dia tidak bertobat. Akhirnya dia pun tidak semangat untuk beribadah kepada Allah. Dan seterusnya.
Jadi jemaah sekalian, ya kita kembali kepada bukunya. Di bukunya ini, ya, penjelasannya panjang ya, ada beberapa halaman, tapi kita ringkas saja. Dan kita lihat di sini contoh-contoh bagaimana doanya dari Nabi Musa, ya. Subhanallah, selevel Nabi dan Rasul. Kita lihat di bukunya bagaimana doanya Nabi Musa. Allahumma layyin qalbi bitaubah, wa la taj'al qalbi qasiyan kal hajar. Ya Allah, lembutkan hatiku dengan taubat. Lembutkan hatiku, ya Allah, dengan taubat. Dan jangan engkau jadikan hatiku keras seperti batu. Lembutkan hatiku, ya Allah, dengan taubat. Orang yang bertaubat dengan taubat nasuha itu, hatinya menjadi lembut, menjadi bersih, menjadi suci. Dan jangan engkau jadikan hatiku keras, ya Allah, seperti batu. Nabi saja takut ini. Memiliki hati yang berpenyakit, atau hati yang keras, atau hati yang membatu. Na'udzubillah min dzalik. Kita minta kepada Allah, ya Allah, lembutkan hatiku dengan taubat. Artinya dimudahkan untuk selalu ringan melakukan pertaubatan ini. Pagi, siang, sore, malam, di mana saja kita bertaubat. Kalau sholat cuma 5 kali sehari, haji cuma sekali seumur hidup yang wajib. Ibadah puasa Ramadan cuma sebulan dalam setahun. Zakat juga sekali dalam setahun. Tapi ada ibadah yang tidak pernah berhenti, setiap desahan nafas, setiap tarikan nafas, di rumah, di masjid, di kantor, di kajian, di taklim, di jalanan, naik motor, naik mobil, di mana saja. Apa itu? Kita bisa bertaubat. Ini ibadah yang paling banyak, paling besar. Yang kita lakukan selama di dunia, paling banyak apa? Taubat, ibadah taubat. Ya. Maka kita minta dimudahkan, dilembutkan hati ini dilembutkan untuk bisa selalu mudah untuk bertaubat. Nabi Musa minta, Allahumma layyin qalbi bitaubah. Ya Allah, lembutkan hatiku dengan taubat untuk bisa bertaubat. Ya, begitu juga Nabi Daud, contohnya di sini ada juga ya. Dan juga contoh-contoh dari yang lain bisa dilihat banyak sekali dari Abdullah bin Mas'ud ya. Dan dari Mu'az bin Jabal, para sahabat Nabi ini mencontohkan bagaimana doa-doa mereka untuk bertaubat kepada Allah, supaya nanti doa-doa mereka dikabulkan. Ya, bahkan ada yang luar biasa di sini. Kita lihat dari Hammam bin Haris. Hammam bin Haris, ya, rahimahullah, beliau sering berdoa dengan doa seperti ini. Lihat coba doanya, bagus sekali. Allahumma shfini minan naum bil yasir, warzuqni saharan fi izzi ta'atik. Ya Allah, berikanlah aku kesehatan. Berikan aku kesehatan dengan sedikit tidur. Dan berikan karunia kepadaku, oh ya, untuk sedikit tidur di malam hari dalam rangka untuk menjalani ketaatan kepadamu. Berikan aku kesehatan dengan sedikit tidur. Kadang-kadang kan orang kalau sedikit tidur dia sakit. Tensinya naik. Ini kan begitu. Kurang tidur dia. Kecapean. Tensinya naik. Tapi di sini ulama berdoa kepada Allah, berikan kepada aku kesehatan ya Allah dengan sedikit tidur. Meskipun tidurnya cuma sedikit, tapi sehat. Nah, ini permintaan mereka. Kenapa? Karena mereka ingin memakai sebagian besar malam itu untuk ibadah. Luar biasa. Kita nggak kepikiran nih doa seperti ini. Tapi dia ada doa dari orang-orang soleh terdahulu. Ya Allah, berikan kepada aku kesehatan dengan sedikit tidur. Karena aku ingin mempersembahkan ibadah lebih banyak di waktu malam. Karena Allah mengatakan, wa ibadur rahman. Hamba-hamba Allah yang maha pengasih itu adalah hamba-hamba yang menghabiskan sebagian besar waktu malamnya untuk beribadah kepada Allah. Berikan kepada aku kesehatan untuk bisa sedikit tidur saja di waktu malam. Dan berikan kepada aku itu karunia untuk ya tidak tidur atau sedikit tidur dalam rangka untuk menjalani ketaatan kepada. Ya, subhanallah ya. Kemudian ya Allah, pindahkanlah aku dari kehinaan karena bermaksiat kepadamu menuju kemuliaan karena taat kepadamu. Dan barangkali kita tambahkan, ya, ini contoh doa yang hendaknya dihafal ya. Contoh doa yang bagus sekali, yang kita inginkan supaya taubat kita diterima, kita bisa istiqomah, kita selalu mendapatkan rezeki dari Allah berupa sesuatu yang bermanfaat, ya, untuk bisa taat selalu dan bisa menjauhi semua dosa. Ya, di bukunya ada ya.
Allahumma rzuqni ta'ataka abadan ma abqaitani warhamni bitarkil ma'asi abadan ma abqaitani. Ya, silakan lihat di bukunya. Bagaimana doa yang bagus ya? Artinya adalah, ya Allah, karuniakan kepadaku rezeki. Berikan kepadaku rezeki, ya Allah, untuk bisa selalu taat kepadamu selama engkau hidupkan aku di dunia ini. Berikan aku rezeki untuk bisa selalu senantiasa istiqomah taat kepadamu selama engkau hidupkan aku di dunia ini. Warhamni bitarkil ma'asi abadan ma abqaitani. Dan rahmati aku, ya Allah. Rahmati aku, berikan kepada aku kasih sayangmu dengan memiliki kemampuan untuk bisa meninggalkan semua perbuatan dosa dia selama engkau hidupkan aku di muka bumi ini. Bagus sekali nih jamaah sekalian ya. Ya Allah, berikan kepadaku rezeki karunia berupa ketaatan kepadamu. Rezeki berupa ketaatan selama engkau hidupkan aku di dunia. Dan rahmati aku. Berikan kekuatan kepadaku untuk bisa meninggalkan berbagai macam perbuatan dosa dan maksiat selama engkau hidupkan aku di dunia. Kalau doa ini dikabulkan jemaah sekalian, selesai urusan. Subhanallah, orang ini pasti menjadi orang bertakwa. Berikan kemampuan ya Allah kepadaku untuk bisa selalu taat kepadamu. Dan rahmati aku ya Allah untuk bisa menjauhi semua perbuatan dosa kepadamu selama engkau hidupkan aku di dunia. Jadi orang bertakwa dia. Doa-doa mereka akan segera dikabulkan. Ya, Nauzubillah. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang ya jauh dari Allah, ya, dan doa-doa kita pun tidak dikabulkan akibat dari dosa-dosa. Dan ini memang Rasul saja berdoa kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Ini doanya Rasul, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak pernah khusyuk, dari jiwa yang tidak pernah puas, dan dari doa yang tidak pernah diijabah. Rasul berlindung. Aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak pernah khusyuk, dari jiwa yang tidak pernah puas, dan dari doa yang tidak diijabah. Ya, jadi silakan jemaah sekalian baca semuanya sampai selesai ya di bab yang keempat ini atau sebab yang keempat, karena banyak sekali khusus di sebab yang keempat ini saya agak lebih banyak penjelasannya dan contoh-contoh doa-doa juga ada lebih banyak ya agar kita bisa lebih mengambil manfaat ya bagaimana caranya agar kita bisa bertaubat dengan taubat nasuha, karena orang yang sudah bertaubat dengan taubat nasuha insya Allah ya doa-doanya pun akan segera dikabulkan oleh Allah tabaraka wa taala. Baik, kita buka saja sesi tanya jawab. Barangkali sudah ada yang masuk dan ingin bertanya, saya persilahkan. Baik, Alhamdulillah. Jazakallahu khairan Ustaz atas pemaparan materi hari ini. Masya Allah banyak sekali faedah-faedah doa-doa yang insya Allah kita niatkan untuk merutinkan membacanya sehingga bermanfaat. Selanjutnya kita masuki sesi tanya jawab. Kita persilakan pada jamaah untuk berbagi waktu bertanya kepada Ustadz, bisa raise hand ataupun menitipkan via kolom chat. Kami coba bacakan yang telah masuk di kolom chat. Sudah ada yang masuk. Bismillah Ustadz, izin bertanya, bagaimana jika seorang ibu mendoakan anaknya, misalkan supaya sukses karirnya, tetapi sang anak malas untuk bangun pagi, masih berbuat maksiat, malas mencari pekerjaan, apakah doa ibunya akan sia-sia saja, Ustaz? Jazakallahu khairan. Wa iyyakum. Iya, barakallahu fiik. Ibu yang bertanya, ya, bersabarlah menghadapi ujian ya, ujian yang berat.
Sang ibu tentunya, ya orang tua bapak juga demikian, sangat mengharapkan anaknya menjadi soleh dan soleha. Anaknya bahagia ya di dunia dan di akhirat. Namanya orang tua pasti sayang sama anaknya. Tetapi kenyataannya tidak semua orang tua itu diberikan kemudahan sehingga bisa memiliki anak yang soleh dan soleha. Dan sebagaimana diceritakan tadi bahwa anaknya masih seperti itu, ya, banyak sekali kelemahannya, banyak sekali kekurangannya, tetapi ibu merasa saya sudah berdoa kepada Allah, dan saya berdoa kepada Allah, dan saya berdoa kepada Allah agar Allah berikan hidayah dan taufik kepada anak saya, dibukakan pintu hatinya supaya dia bisa mendapatkan kebaikan selama di dunia dan akhirat nanti. Bagaimana? Apakah doa saya diterima? Maka kita jawab, kenapa tidak? Meskipun anak itu barangkali tidak punya keinginan, tidak punya tekad, tidak punya semangat untuk merubah dirinya sendiri menjadi lebih baik. Tapi bisa jadi dia berubah dengan sebab doa-doa orang lain. Jika Allah berkehendak, Allah kabulkan doa ibu sebagai ibu kandung yang peluang doanya sangat besar untuk diijabah. Ya, meskipun bukan anak itu sendiri yang bertaubat, bukan anak itu sendiri yang berdoa, bukan anak itu sendiri yang punya niat dan tekad memperbaiki diri. Tapi dengan sebab orang tuanya mendoakan anak, orang tua mendoakan anak, bisa jadi dia berubah. Dan contohnya sangat banyak. Perubahan-perubahan yang terjadi pada anak dengan sebab orang tua. Apalagi Nabi SAW juga menyebutkan di hadis, "Thalathu da'awatin mustajabat, thalathu da'awatin mustajabat, la syakka fihin." Ada 3 golongan manusia, kata Nabi SAW, kalau dia berdoa kepada Allah, mustajab doa. Cepat Allah kabulkan. 3 golongan manusia ini. Siapa mereka? Yang pertama kali, da'watul walid ala walalih. Doanya orang tua untuk anaknya. Doanya orang tua untuk anak. Disebutkan yang pertama kali. Mustajab. Cepat Allah kabulkan. Yang kedua, ya, da'watul musafir. Orang yang sedang dalam perjalanan safar. Yang ketiga, da'watul mazlum. Ya, orang yang sedang dalam kondisi dizolimi sama orang lain. Nah, manfaatkan peluang yang pertama ini. Doanya orang tua untuk anaknya. Mustajab, kata Rasulullah. Begitu banyak kita saksikan anak-anak yang awalnya jauh dari agama, ya, dia tidak bertobat, buruk perangainya, banyak sekali akhlak yang tercela yang dia lakukan. Salat juga susah, ibadah juga susah, ngaji juga susah, dan lain-lain. Tapi dengan sebab orang tuanya berdoa, dengan menangis, dengan meminta, dengan mengemis, dengan merengek, mengangkat kedua tangannya, bergetar hatinya, teteskan air mata, bangun di waktu malam, atau waktu-waktu yang mustajab. Besar peluang untuk dikabulkan. Doa dari orang tua untuk anaknya. Yang penting orang tuanya menghilangkan penghalang-penghalang untuk terkabulnya doa. Jangan sampai hanya doanya saja yang diperhatikan, tapi ternyata penghalang-penghalangnya tidak diperhatikan. Misalnya contoh, mohon maaf ya, orang tua ini nangis-nangis sampai tetes air mata mendoakan anaknya. Ya, tapi dia tetap berdosa juga. Berbuat dosa yang maksud saya terus-menerus berbuat dosa begitu banyak. Padahal peluang untuk dikabulkannya doa bagi orang tua itu sangat besar. Tapi di sisi lain, andai kata si orang tua ini ternyata tidak mau bertobat dari perbuatan dosa-dosa. Nah, akhirnya peluang untuk terkabulnya doa tadi akhirnya nggak bisa. Nggak bermanfaat. Jangankan untuk anaknya. Untuk dirinya sendiri pun tidak bermanfaat. Untuk orang tua itu sendiri pun, untuk pribadinya tidak bermanfaat. Jangankan untuk orang lain lagi. Dirinya pun tidak bermanfaat. Kenapa? Ada penghalang-penghalang untuk terkabulnya doa yang ternyata dia lakukan. Ya, padahal Rasul mengatakan bahwa da'watul walid ala waladi, doanya orang tua untuk anak, itu salah satu doa dari golongan manusia yang cepat dikabulkan. Sudah punya poin sebetulnya. Sudah punya poin. Dia orang tua. Doakan untuk anak sudah punya poin.
Tapi sekali lagi, jika orang tua itu memang punya penghalang, ya berarti nggak bisa ya. Nah, maka tolonglah bagi ibu tadi yang ingin mendoakan anaknya, jangan pernah merasa bahwa kayaknya nggak mungkin lah. Ya, tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Banyak buktinya orang-orang yang anaknya berubah dengan sebab doanya orang tua. Bahkan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, ya, ketika kecilnya matanya buta. Matanya buta. Lalu ibunya sering berdoa, sering berdoa, sering berdoa. Ibunya sering berdoa kepada Allah agar anaknya ini, Imam Al-Bukhari rahimahullah, diberikan kesehatan, bisa melihat. Ini Imam Al-Bukhari, kita kenal insya Allah ya. Ya, kita sering membacakan riwayat hadis yang beliau kumpulkan di kitab sahihnya. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari, ulama besar, ahli hadis, banyak menghafal hadis. Ya, ternyata masa kecilnya beliau pernah buta. Dan ibunya seringkali berdoa kepada Allah agar anak ini diberikan kesehatan, bisa melihat. Dan ternyata, subhanallah, Allah kabulkan doanya ibu tersebut karena dia sering menangis, sering meminta kepada Allah kesembuhan-kesembuhan. Bukan operasi dengan dokter, bukan melakukan cara-cara yang sifatnya medis. Karena pada waktu itu dia sudah berusaha untuk melakukan pengobatan-pengobatan dengan cara manusiawi, tapi nggak berubah. Masih tetap anaknya buta. Tapi ternyata dengan doanya itu, tanpa operasi, tanpa dibelek atau diapain di matanya itu, atau diganti dengan mata yang baru, tidak. Hanya dengan doa saja, terbuka matanya. Itu doa ibunya. Ini sejarah. Ini kisah nyata. Ya, maka jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Tetap yakin. Yakin merupakan modal kita yang terbesar dalam hidup di dunia. Dari semua modal-modal, dari semua perkara yang kita bisa miliki, tapi modal yang terbesar di dunia ini yakin. Kalau kita sudah yakin kepada Allah, maka kita mampu bersabar. Kalau kita yakin kepada Allah, kita mampu istiqomah. Kalau kita yakin kepada Allah, kita mampu tawakal. Kalau kita yakin kepada Allah, kita mampu bersyukur. Kalau kita yakin kepada Allah, kita mampu ikhlas. Dan seterusnya. Jadi mengerucut. Semua kebaikan-kebaikan yang ada di muka bumi ini, ya, dari yang wajib maupun yang sunnah, kebaikan-kebaikan dari zahir dan batin, modalnya satu, yakin. Dan inilah yang diajarkan oleh Nabi SAW selama 13 tahun di kota Mekah. Ditanamkan tentang tauhid, 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 akidah yang benar. Tentang apa? Yakin kepada Allah, yakin akan pertolongannya, yakin tentang Islam, yakin tentang negeri akhirat, yakin dengan janji-janji Allah, yakin dengan ancaman, siksaan, azab dari Allah. Yakin, yakin. Selama 13 tahun ya, Rasul itu meyakinkan para sahabat tentang Islam, tentang Allah, tentang Quran, tentang hari akhirat, tentang kehidupan setelah kematian. Yakinkan, diyakinkan, diyakinkan. Akhirnya, setelah 13 tahun ini penuh dengan keyakinan yang mantap, begitu berhijrah ke Madinah, turunlah ayat-ayat hukum. Ya, tidak boleh riba, langsung ditinggalkan. Tidak boleh untuk minum minuman keras, tidak, langsung ditinggalkan. Tidak boleh ini, tidak boleh ini, langsung ditinggalkan. Karena sudah yakin, tertancap keyakinan. Turun perintah untuk puasa Ramadan, turun perintah untuk haji, turun perintah untuk ini, turun perintah, langsung dikerjakan. Tancapkan keyakinan itu. Dan ini masalah akidah, masalah tauhid. Ya, modal terbesar kita ini adalah yakin. Makanya Allah mengatakan wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Di surah Al-Baqarah ayat ke-45 dan 46. Di surah Al-Baqarah Allah menyebutkan di surah Al-Baqarah ayat ke-45 dan 46. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Dan sesungguhnya hal itu merupakan suatu yang berat. Ya, sabar, salat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Bagi orang yang khusyuk, maka mereka akan ringan. Siapakah orang yang khusyuk? Ayat berikutnya. Orang yang khusyuk adalah orang yang yakin.
yakin dia akan bertemu kepada Allah dan dia akan kembali kepada Allah. Yakin menjadikan dia tetap memohon kepada Allah, tetap dia berdoa kepada Allah, tetap dia bersabar dalam doa-doanya. Ya, seperti itu. Demikian wallahu taala a'lam bissawab. Insyaallah. Assalamualaikum. Selanjutnya kita beralih ke pertanyaan yang sudah masuk juga dari Ibu di Perancis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah kita membaca Allahumma gfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim sewaktu sujud atau sesudah tasyahud akhir? Terima kasih Ustaz. Iya, barakallahu fiik ya. Doa yang disampaikan tadi sebetulnya doa yang Rasul baca ketika di waktu duha. Ya, Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Hadis itu dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad. Ya. Ini doanya Rasul pada waktu duha. 100 kali beliau baca. Orang yang nggak punya dosa ini, tapi masih membaca 100 kali bacaan itu. Allahumma gfirli wa tub alayya. Ya Allah, ampuni dosa-dosaku dan aku bertaubat kepadamu. Innaka antat tawwabur rahim. Nah, jadi bacaan ini memang ada contoh di waktu duha yang Rasul baca 100 kali. Tapi bukan berarti tidak boleh dibaca pada kesempatan yang lain. Ya silakan saja kalau Anda membacanya pada waktu sujud, ya setelah membaca zikir-zikir, subhana rabbil a'la wa bihamdi, atau bacaan yang lain setelah zikir, kita memperbanyak doa. Doa itu bebas, ya termasuk doa tadi yang disebutkan. Atau mungkin ya setelah innaka hamidum majid, sebelum salam, ya tentunya kita prioritaskan dulu ya. Yang Rasul ajarkan, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qubur wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Nah, setelah itu kita bebas. Ya, membaca doa-doa yang lain selama kita salatnya sendirian, tentunya bebas ya untuk memperbanyak doa-doa agak panjang sedikit. Tapi kalau kita jadi imam tentunya tidak boleh ya. Tidak boleh terlalu panjang. Karena makmum barangkali punya urusan-urusan yang kita takutnya memberatkan mereka ya. Nah, jadi doa saja yang pendek-pendek dan segera kita mengucapkan salam. Ya, demikian wallahu a'lam bishawab. Baik, assalamualaikum. Selanjutnya pertanyaan juga dari kolom chat. Izin bertanya Ustadz, benarkah jika berdoa itu diawali pujian kepada Allah dahulu, lalu sholawat kepada Nabi? Jazakallah khair. Wa iyyakum. Iya, benar. Ya, kalau kita berdoa kepada Allah di luar salat, ya, di luar salat, maka tentunya yang terbaik kita memuji Allah terlebih dahulu, kemudian kita berselawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba bagi yang memiliki bukunya ya, silakan lihat di sebab yang ke-20. Nanti kita akan bahas ini insya Allah. Sebab yang ke-20, kenapa doa belum dikabulkan? Bisa jadi karena mereka tidak memuji Allah terlebih dahulu. Ketika memulai doanya, tidak memuji Allah, tidak menyanjung Allah, dan tidak juga berselawat kepada Rasulullah SAW. Ketika di dalam sholat, bisa langsung. Tidak masalah, silakan ketika sujud maupun sebelum salam. Tapi di luar sholat, alangkah baiknya kita juga memulai dengan pujian-pujian kepada Allah. Alhamdulillah, minimal itu. Paling sedikit, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ya, setelah itu kita bisa memulai doa kita dan kemudian ditutup lagi dengan selawat dan memuji Allah. Ini insya Allah yang terbaik. Ya, karena kita baca di sini di sebab yang ke-20 ya, yang punya bukunya, Rasul menyuruh kita seperti itu dalam berdoa, dan kalau seandainya dalam doa tersebut tidak dibaca selawat kepada Nabi SAW, maka bisa jadi ini penghalangnya. Doa itu tidak dikabulkan. Di sini saya cantumkan perkataan dari Ali bin Abi Thalib dan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhum, di mana mereka berdua ini mengatakan bahwa setiap doa akan terhalang.
untuk dikabulkan terhalang. Hingga dibacakan dulu selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai dibacakan dulu selawat. Dan Umar mengatakan sesungguhnya doa itu akan tertahan di antara langit dan bumi. Tidak akan naik doa itu, ya, hingga engkau membaca terlebih dahulu selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, demikian cara singkatnya, nanti kita akan bahas pada kesempatan yang pas masuk di poin ini ya, sebab yang ke-20. Tapi sekali lagi, ini mungkin kita baca di luar sholat. Ya. Di luar sholat, ketika kita baca, minta kepada Allah, yang terbaik adalah kita memuji Allah dan membaca selawat terlebih dahulu. Apalagi setelah itu kita membaca Al-Asma'ul Husna. Kita bertawassul. Setelah tahmid, memuji Allah, setelah itu berselawat, kemudian kita mengucapkan Asma'ul Husna. Nama-nama Allah yang baik. Ya Hayyu ya Qayyum, Ya Dzal Jalali wal Ikram, Ya Arhamar Rahimin, Ya Aliyu ya Kabir, Ya Sami'u ya Basir, Ya Latifu ya Khabir, ya Razzaq. Ya, setelah itu baru masuk doa-doa kita. Nah, seperti itu. Setelah itu tutup dengan selawat, kemudian kembali memuji Allah. Insya Allah dengan cara seperti ini, peluang untuk terkabulnya doa akan lebih besar. Ya, wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah. Assalamualaikum. Selanjutnya ada yang masuk juga via kolom chat. Ustadz izin bertanya, jika seseorang yang dizolimi, yaitu uangnya dipinjam dan tidak dikembalikan setelah bertahun-tahun, lalu beliau mengingatkan kepada orang yang menzolimi tersebut, tetapi dijauhi dan diboikot atau diblokir gitu. Bagaimana menyikapinya, Ustadz? Jazakallahu khair. Ya, sudah sewajarnya ya, barakallahu fi, kita menagih hutang dari orang lain yang belum terbayar. Itu hak kita, itu uang kita, apalagi uangnya besar. Dan kita pun juga membutuhkannya. Ya, kita punya hak untuk menagih dan meminta dengan cara yang baik. Tetapi apabila mereka berbuat zalim, ya, sengaja untuk tidak mau bayar, dan bahkan mereka memblokir ya, nomor HP kita dan tidak mau bertemu, bahkan mereka kabur sengaja tidak mau lagi hubungan. Kita sudah berusaha maksimal menagih segala macam ya, tapi tetap mereka berusaha kabur dan bahkan tidak mau lagi berhubungan dengan kita. Akhirnya kita pun tidak tahu di mana dia tinggal. Berapa nomor HP-nya? Betul-betul mungkin dia ganti lagi nomor HP. Tinggalnya pun di mana, dia sudah pindah juga ke tempat yang lain. Ya sudah, bagaimana lagi? Kita sudah berusaha untuk supaya hak kita ini bisa dikembalikan oleh orang tersebut. Maka caranya, perbuatan zalim yang dia lakukan itu berdosa besar. Dan Allah itu maha melihat. Allah maha mengetahui. Allah tidak buta. Allah tidak tuli. Allah tidak bisu. Allah maha segala-galanya. Perbuatan zalim siapapun orangnya akan dibalas oleh Allah. Di dunia, tidak sampai nunggu nanti di akhirat. Di dunia akan langsung tunai, kontan, cash. Maka kita jangan terlalu gelisah yang berlebihan. Waduh, gimana ini? Uangnya nggak dikembalikan. Dia kabur, dia boykot, dia blokir WA saya, segala macam. Ya sudah, kita sudah berusaha. Serahkan kepada Allah. Kita tidak mendoakan keburukan bagi orang tersebut. Allah balas. Otomatis, kita tidak mendoakan keburukan. Apalagi kalau Anda merasa terzolimi, Anda doakan kepada Allah. Ya Allah, sesungguhnya dia telah menzolimi saya. Dia bermaksud jelek, sengaja tidak mau bayar hutangnya kepada saya. Maka berikan balasan yang setimpal atas perbuatan jahatnya kepada saya. Doa seperti itu. Ya Allah. Dan Anda ternyata tidak termasuk orang yang punya penghalang-penghalang untuk terkabulnya doa. Doanya dari orang yang terzolimi itu makbul, mustajab. Jadi ada dua ya yang bisa kita lihat. Yang pertama, kita tidak mendoakan, Allah akan berikan balasan.
Dan balasan dari Allah lebih besar daripada keuntungan yang dia peroleh. Barangkali dia merasa untung kan? Wah, 5 juta ini, saya nggak kembalikan, saya untung 5 juta, gratis, saya kabur. Tapi balasan dari Allah lebih dari 5 juta itu. Itu yang pertama. Yang kedua, Anda punya hak untuk memanfaatkan fasilitas itu apabila Anda ingin mendoakan keburukan. Ya, atau Anda tidak mendoakan keburukan, tapi Anda ikhlaskan. Nah, itu silahkan saja. Bisa nggak seperti itu? Mengikhlaskan, ya sudahlah. Saya ikhlaskan, saya anggap ini sebagai sedekah saya kepada orang tersebut. Ya, andai kata seperti itu, saya ikhlaskan, ya Allah, Engkau sebagai saksi. Kan orang itu kan udah nggak ketemu kan di mana ya. Ya Allah, Engkau sebagai saksi, aku halalkan, aku ikhlaskan sebagai sedekah diriku untuknya. Ya, itu juga boleh, silakan. Dan saya maafkan kesalahannya, misalnya seperti itu. Tapi ini jarang-jarang orang seperti ini. Ya, karena dia kesal, dia dongkol, dia jengkel sekali. Karena kezoliman, dia sudah berhutang, tidak mau kasih berinformasi, kabur, sengaja berbuat kejahatan. Ada orang berhutang kan dia nggak bisa bayar, kasih tahu, mohon maaf, saya nggak bisa bayar, ya. Insya Allah dimaafkan dan kita kasih lagi, tempo lagi sampai dia bisa bayar. Tapi ada orang yang di WA nggak dibalas-balas, bahkan kita pun diblokir dan terkesan memang dia ingin kabur. Ya, nah ini kan ya tidak tidak semua orang yang bisa memiliki sikap yang sama. Bisa aja mungkin dia, ya sudah saya berdoa kepada Allah agar dia mendapatkan balasan setimpal. Atau bisa juga orang lain mengatakan, ya sudahlah saya maafkan dia, saya halalkan dia. Nah, tinggal pilihan saja. Tapi yang jelas, dia akan dibalas oleh Allah. Dia akan dibalas perbuatannya karena zolim. Dan Rasul mengatakan ada 3 dosa yang akan disegerakan hukumannya, balasannya di dunia sebelum dia mati. Ada 3 dosa. Pertama, dosa zalim. Yang kedua, durhaka kepada orang tua. Yang ketiga, memutuskan tali silaturahim. Ingat 3 ini ya. Dosa yang lain bisa jadi dibalas di dunia, bisa jadi sekaligus nanti di akhirat. Tapi dengan 3 dosa ini tidak menunggu sampai di akhirat. Di dunia langsung dibalas. Tunai, kontan, dan cash. Dosa zalim, durhaka sama orang tua, dan memutuskan tali silaturahim. Nah, orang yang tidak mau bayar hutang tadi dengan sengaja. Dia zalim. Allah kan balas itu perbuatan dia. Mungkin dia ketabrak mobil, mungkin dia dapat musibah apa, kita nggak tahu. Mungkin juga hartanya makin banyak, tapi Allah tutup pintu hatinya. Dia berpenyakit hatinya, semakin keras hatinya, tidak bertambah taufik dan hidayah kepada hatinya. Atau yang lain, kita nggak tahu. Tapi yang jelas, balasan Allah itu akan datang kepadanya. Apalagi kalau orang itu yang merasa dirugikan, mendoakan juga kepada Allah agar diberikan balasan yang setimpal. Ya, maka inilah sikap seorang mukmin. Makanya orang mukmin itu tenang hidup. Dapat nikmat, dia bersyukur. Dapat ujian, musibah, dia pun bersabar. Karena dia tahu Allah akan balas, tenang aja. Kita pun tidak mendoakan, pasti otomatis dibalas oleh Allah. Dapat nikmat dia bersyukur, ketika dia dizolimi dengan berbagai macam bentuk kezoliman, bukan hanya tidak bayar hutang ya, mungkin dia dicela, dihancurkan kehormatannya, dijelek-jelekkan sama orang lain, dibongkar aibnya, digibahi, ya, atau dituduh-tuduh tanpa bukti misalnya, dirusak kehormatannya. Siapa dia? Dirusak ya. Tenang saja. Allah mendengar, Allah mengetahui semua permasalahan. Allah akan balas orang itu. Ya, meskipun kita tidak mendoakan keburukan kepadanya ya. Jadi sabar dan tetap ya kalau kita ingin berdoa kepada Allah agar tetap ingin dapatkan uang itu pun boleh juga. Ya Allah, berikan kemudahan kepadaku agar aku tetap bisa mendapatkan hakku. Boleh saja. Ya, bisa jadi ya besok lusa ternyata terbuka pintu hatinya, didapat hidayah. Akhirnya dia kembalikan uang itu. Ya, karena dengan sebab doa-doa kita kepada Allah agar orang itu terbuka hatinya dan mendapatkan hidayah. Ya, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakallahu khairan Ustaz. Assalamualaikum. Selanjutnya masih
Mungkin mengingat waktu harus kami pilih karena banyak sekali, Masya Allah, pertanyaan yang masuk. Semoga bisa disampaikan di pertemuan-pertemuan berikutnya. Kami pilihkan mungkin yang sesuai dulu dengan tema hari ini dari jamaah yang bertanya, Ustadz, terlalu banyak dosa rasanya ketika mengingat perilaku-perilaku terdahulu sampai juga sekarang banyak sekali dosa. Terkadang takut dosa-dosa tersebut tidak diampuni, bahkan takut akan cerita yaitu 60 tahun amalan tidak diterima oleh Allah. Mohon penjelasannya Ustadz. Eh, Kiranya permintaan ampunan atau amalan-amalan baik agar diridhoi oleh Allah. Jazakallahu khairan. Iya, barakallahu fiik. Memang betul ya, ada hadisnya. Nabi SAW menyebutkan adanya orang yang sholat selama 60 tahun, tapi nggak diterima satupun sholatnya. Meskipun dia sholat. Bagaimana yang tidak sholat? Sholat saja selama 60 tahun tidak diterima. Kenapa? Apakah dia tidak ikhlas? Dia ikhlas dalam sholatnya. Ternyata Rasul mengatakan, dia terkadang menyempurnakan ruku, tapi tidak menyempurnakan sujud. Atau menyempurnakan sujud, tapi tidak menyempurnakan ruku. Ternyata cara ruku dan sujudnya keliru. Hanya gara-gara itu. Salat itu ibadah. Dan ibadah apapun harus dengan ilmu. Kalau kita di masjid, lihat ya, kaum muslimin yang ibadah salat, itu luar biasa. Macam-macam bentuknya, seenaknya aja. Mereka salat, ruku-ruku, sujud-sujud, tapi sembarangan. Posisi ruku itu kan kita tahu, tangan, kedua telapak tangan itu ada di lutut. Pandangan mata ke tempat sujud. Posisinya siku, betul-betul siku ketika ruku itu. Bukan melengkung badan kita, kecuali kalau ada uzur ya. Posisi kita lurus ketika ruku itu. Pandangan mata ke tempat sujud, telapak tangan ada di lutut. Bagi orang yang melihatnya, apalah, yang penting kan saya sholat. Dan mereka tidak mau dengan cara seperti itu. Padahal Rasul mengatakan, Sallu kama ra'aitumuni usalli. Sholatlah kamu sebagaimana kamu lihat aku sholat. Akhirnya saya lihat sendiri, ada orang yang sholatnya, dua telapak tangannya ini bukan di lutut, tapi di pahanya. Dia seenaknya saja ketika ruku, tidak lurus tulang punggungnya. Atau mungkin di bawah lutut dia taruh kedua telapak tangannya. Sehingga betul-betul melengkung. Bagi kita ini suatu hal yang remeh, gampang lah. Ini kan, yang penting saya sholat. Tapi kata Rasulullah tidak. Buktinya ada hadisnya. 60 tahun tidak diterima. Maka berdasarkan apa yang ditanya tadi ya, maka caranya bagaimana? Hendaknya kita berilmu. Sama-sama kita belajar. Ya, Islam ini agama wahyu, bukan agama-agamaan yang sembarangan boleh dilakukan apa saja sesuai dengan selera kita. Islam ini berdasarkan contoh, tuntunan, dalil, keterangan yang diajarkan, dipraktekkan, diamalkan, didakwahkan oleh Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi ketika tadi dikatakan bahwa ada perasaan takut tidak diterima amal ini. Ya, karena ada orang yang 60 tahun saja sholat nggak diterima. Jadi saya takut ibadah saya nggak diterima, taubat saya nggak diterima. Bagaimana nih Ustaz? Memang harus begitu. Setiap orang mukmin harus memiliki rasa takut kalau ibadah mereka nggak diterima. Wajib. Wajib hukumnya untuk merasa takut kalau ibadah nggak diterima. Allah pasti menerima amal ibadah hambanya. Cuman kan kita nggak tahu siapa yang terpilih. Allah menjanjikan pasti terima kalau sudah memenuhi persyaratan. Ikhlas niatnya dan tata cara ibadahnya mengikuti sunnah dan syariat. Tapi apakah kita termasuk? Hanya Allah yang mengetahuinya. Para sahabat Nabi SAW mereka saja ketakutan. Takut kalau ibadah mereka nggak diterima. Sampai-sampai
Allah menurunkan ayat di surah Al-Mu'minun, ayat ke-60. Al-Mu'minun, surah ke-23, ayat ke-60. وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ. Dan orang-orang yang telah melakukan sesuatu perbuatan, kemudian hatinya diliputi rasa takut, karena mereka yakin mereka akan kembali kepada Allah. Lihat ayat itu. Kata Allah, orang-orang yang telah melakukan suatu perbuatan, setelah itu takut. Setelah melakukan suatu perbuatan, lalu takut di hatinya. Karena dia yakin dia akan kembali kepada Allah. Maka Aisyah mengatakan, "Ya Rasulullah, apakah maksud ayat ini adalah orang yang habis melakukan perbuatan zina, membunuh, atau mencuri? Setelah dia berzina, setelah membunuh, setelah mencuri, dia takut kepada Allah. Karena dia tahu dia akan kembali kepada Allah, mempertanggungjawabkan dosanya itu. Apakah maksud ayat itu seperti itu? Orang yang setelah berbuat dosa, dan contoh dosanya disebutkan di situ, berzina, membunuh, dan mencuri. Lalu takut di hatinya. Kata Rasulullah, "La ya bintas Siddiq." Bukan itu maksudnya, wahai putri Abu Bakar As-Siddiq. Walakinnahumul ladzi yusallun wa yasumun wa yatasaddaqun. Tetapi mereka adalah orang-orang yang mereka mendirikan sholat. Mereka berpuasa. Mereka bersedekah. Tapi mereka takut kalau amal mereka tidak diterima. Rasul menyebutkan mereka bukan orang yang ahli maksiat. Kalau setelah bermaksiat, dosa, lalu kemudian takut kepada Allah, ya wajar. Memang harus takut setelah melakukan dosa. Tapi maksud ayat itu, kata Rasulullah, adalah orang yang habis melakukan ibadah sholat. Mereka yang habis melakukan ibadah puasa. Mereka yang habis melakukan ibadah sedekah. Wahum yakhafun an la yaqbala minhum. Wahum yakhafun an la yaqbala minhum. Tapi mereka takut setelah itu. Takut kalau ibadah sholatnya nggak diterima. Takut kalau puasanya nggak diterima. Takut kalau ibadah sedekahnya nggak diterima. Jadi takut setelah selesai beribadah. Itulah maksud dari ayat itu, surah Al-Mu'minun, ayat ke-60. Dan sikap seperti ini Allah cintai. Allah sukai pada seorang hamba. Berarti kita harus punya sikap seperti ini. Takut setelah beribadah. Dan Rasul mencontohkan 3 ibadah di situ. Salat, puasa, sama sedekah. Kenapa? Karena memang semua amal kita masih misteri. Nggak ada yang tahu diterima atau tidak. Kalau Rasulullah sudah jelas diterima. Para sahabatnya diterima. Kenapa? Turun ayat. Laqad taballahu 'alan nabi. Ya, sungguh Allah telah menerima taubatnya Nabi dan taubatnya para muhajirin dan ansar. Ada keterangannya turun di surah At-Taubah. Allah menerima taubatnya mereka. Dan Allah juga mengatakan mereka orang bertakwa. Dan Allah juga mengatakan Allah ridho kepada mereka. Allah juga mengatakan Allah cinta kepada mereka. Dan mereka pun dijamin masuk surga oleh Rasulullah. Nah, ini kan sudah jelas. Tapi dengan demikian pun mereka masih ketakutan. Nah, kalau kita ini kan belum jelas. Karena tidak ada ayat turun tentang kita. Maka sudah selayaknya seorang mukmin itu selalu dalam rasa takut. Tidak pernah hilang rasa takutnya. Tidak pernah hilang rasa amannya. Selalu takut. Tidak pernah merasa aman dari azab Allah. Tidak pernah merasa aman, pede banget gitu, bahwa ibadahnya sudah pasti diterima. Harus ditumbuhkan rasa takut. Dan kembalikan itu, ya, perbuatan di surah Al-Mu'minun tadi. Setelah beribadah, takut. Setelah beribadah, takut. Karena takut tidak diterima. Ya, para sahabat itu sudah mati-matian, habis-habisan, ibadahnya luar biasa. Tapi takut. Begitu akan mati, menangis. Begitu akan mati, menangis. Begitu banyak para sahabat yang ketika mereka di detik-detik terakhir kehidupan di dunia, mereka menangis. Kenapa? Takut kalau amal mereka yang mereka lakukan sebelumnya ternyata tidak diterima. Jadi pertahankan itu, jamaah yang bertanya tadi ya. Saya takut Pak Ustadz, takut tobat gak diterima, takut kalau ibadah gak diterima, takut bagaimana ini. Ternyata, ya memang harus seperti itu. Kita semua, saya dan Anda, semua kaum muslimin harus seperti itu. Jangan pernah merasa pede, merasa aman. Ya, karena hakikatnya kita belum tahu. Yang sudah tahu saja Rasulullah dan para sahabat masih takut. Ya kita kan belum tahu, masa kita kok berani sekali pede. Nah, seperti itu ya. Maka beruntunglah. Alhamdulillah. Ini barokah.
ya, keberuntungan dari Allah kalau kita masih diberikan rasa takut, ya, kalau amal kita ini nggak diterima. Itu suatu kenikmatan sebetulnya. Karena begitu ada rasa takut kalau amal nggak diterima, berarti kita pun akan semakin termotivasi untuk melakukan amal berikutnya. Dan merasa kecil, nggak ada artinya amal saya. Toh saya juga nggak tahu diterima atau tidak. Akhirnya kita termotivasi lagi untuk memperbanyak amal ibadah, amal-amal soleh, dan amal-amal ketaatan, dan amal kebaikan. Ya, demikian wallahu a'lam bishawab. Eh, Cukup sampai di sini ya. Sudah 8:30 ya waktu di Indonesia. Satu setengah jam kita membahas tema ini, dan apakah perlu ada, kira-kira ada ini, ada hadiah, kuis? Jazakallahu khairan Ustaz. Insyaallah ada kuis Ustaz. Jika Ustaz berkenan memberikan pertanyaan. Insyaallah Iya. kuis adalah berupa buku yang kita bahas yaitu 50 sebab doa tidak terkabul. Kita akan kirimkan bagi teman-teman yang berada di Indonesia ya. Yang dari luar negeri pun boleh ikut menjawab, namun dikirim ke alamat di Indonesia. Tafadhal Ustaz untuk memberikan kuisnya. Iya, baik jamaah sekalian, ada pertanyaan yang akan saya berikan ya, mudah-mudahan bisa dijawab dan nanti bisa disampaikan kepada panitia. Tolong sebutkan doa yang Rasul ajarkan, ya, yang kita baca sebelum tidur. Di mana Nabi mengatakan kalimatnya seperti ini ya. Jika engkau akan tidur, ya, maka berwuduklah seperti wudukmu untuk sholat. Jadi sebelum tidur kita wuduk dulu, sebagaimana kita wuduk untuk sholat. Lalu berbaringlah di sebelah kanan. Ya, kita berbaring miring sebelah kanan. Kemudian bacalah doa ini. Nah, bacalah doa ini. Dan Rasul mengatakan, jadikan bacaan doa itu sebagai bacaan terakhir. Setelah itu kita jangan bicara lagi. Ya, jadikan bacaan itu sebagai bacaan terakhir, dan setelah itu jangan kita bicara lagi. Dan kalau malam itu engkau mati, maka engkau mati di atas fitrah. Matinya di atas fitrah. Sekali lagi, apa bentuk doa itu? Bacaannya seperti apa? Kita berwudu, sebagaimana wudu akan sholat, kemudian miring ke kanan, posisi badan kita, dan kita baca doa ini. Ya, dan jadikan bacaan itu sebagai bacaan terakhir, jangan bicara lagi dengan yang lain. Ya, langsung tidur. Dan kalau andai kata Allah takdirkan malam itu kita mati, maka kata Rasulullah, matinya di atas fitrah. Nah, apakah doa tersebut? Nah, silakan nanti disampaikan kepada panitia, dan insya Allah yang bisa menjawab akan mendapatkan hadiah. Demikian ya. Barakallahu fiikum wa jazakumullahu khairan. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah